Oke. Pasal 4 tentang iblis dan roh-roh jahat dari Damaskus ya. Ini belum ya. Coba baca siapa yang belum. Risman nih, pasal 4. Ya, yang dari pasal lain itu ditetapkan atas alam duniawi, dan yang ke dalam namanya Allah mempercayakan penjagaan atas bumi tidak diciptakan secara kodrati menjadi jahat melainkan baik, dan diciptakan untuk tujuan-tujuan yang baik, dan tidak menerima sedikit pun dari penciptaan sesuatu yang jahat dari dirinya sendiri, tetapi yang tidak mempertahankan kemelaratan dan kehormatan yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepadanya. Atas pilihannya yang bebasnya berubah dari apa yang selaras dengan kodratnya menjadi apa yang bertentangan dengan kodratnya, dan menjadi makhluk melawan Allah yang telah diciptakan. Nah, jadi berarti malaikat itu, iblis dan roh jahat itu adalah malaikat yang bangkit melawan Allah yang telah menciptakan. Ya, nggak hanya satu, tapi banyak sukanya. Terus, Serta mereka bangkit yang dia pertama kali dari bagi dan yang catat ada yang catat tidak lain adalah sekian kebaikan, sama seperti kegelapan juga tidak lain adalah keadaan cahaya, sebab kebaikan adalah cahaya pikiran, dan demikian pula kejahatan adalah kegelapan pikiran. Karena itu terang yang adalah karya pencipta dan yang dijadikan baik karena Allah, dan segala sesuatu yang dijadikan yang sesungguhnya amat baik. Dan yang 1 ayat 31 menghasilkan kegelapan atas kehendaknya sendiri, tetapi bersama dengan dia sejumlah besar malaikat yang tak mengikut banyaknya yang tunduk kepadanya, tercabik-cabik dan mengikutinya dan berbagi dalam kejatuhannya. Ya, jadi nggak hanya satu malaikat, tapi sejumlah besar malaikat ikut juga dalam kejatuhan. Terus, oleh karena itu, bersama para malaikat berjalan paling atas pas mereka sendiri dan kepada yang jahat. Ya, terus Oleh karena itu mereka diberi kuasa yang kekuatan melawan siapapun kecuali apa yang telah diberi Allah kepada mereka, seperti misalnya melawan Ayub pasal 1 ayat 16 dan babi-babi yang disebutkan dalam Injil Markus 5 ayat 13. Tetapi apabila Allah memberikan kelonggaran, mereka menang dan mereka berubah menjelma menjadi bentuk apa yang mereka daki. Tentang masa depan, baik malaikat-malaikat Allah maupun setan sama-sama tidak tahu, namun mereka membuat Allah mendatangkan masa depan kepada para malaikat dan memerintahkan mereka untuk membuat dan apa yang mereka katakan menjadi kenyataan. Tetapi setan-setan yang juga membuat, kadang-kadang mereka melihat apa yang terjadi dari kejauhan dan kadang-kadang hanya menebak-nebak. Oleh karena itu, banyak yang mereka katakan adalah salah satu tidak boleh dipercaya. Meskipun mereka saling mengatakan apa yang benar, seperti yang telah kami katakan, mereka mengatakan apa yang benar. Selain itu mereka mengetahui kitab suci. Oke. Di para malaikat yang jatuh ini, iblis ini apa? Mereka juga tahu isi kitab. Ya. Jadi kalau kita nggak belajar kitab suci, ya bisa mereka memakai kitab suci untuk memperdaya kita. Ya, terus semua kejahatan yang tidak sempurna adalah yang pikiran ini mereka tetapi main sesuatu kebebasan untuk menjaga manusia tolak diberikan kepada mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menguasai siapapun. Karena kita memiliki kekuasaan untuk menerima atau tidak menerima serangan itu, karena itu telah disediakan bagi iblis dan setan-setan serta orang-orang yang memilikinya api yang tidak padamkan, satunya Matius pasal 25 ayat 21.
Perhatikanlah bahwa apa yang dalam kasus manusia adalah kematian adalah kejatuhan dalam kasus malaikat. Karena setelah kejatuhan tidak ada kemungkinan untuk bertobat bagi mereka, sama seperti setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat bagi manusia. Malaikat John Damaskus tidak ada kemungkinan untuk bertobat. Sama seperti manusia setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ya. Oke, coba kita baca pasal 4. Ya. Sebelahnya. Ya. Dalam pasal keempat dari buku 2, sebuah eksposisi iman ortodoks. Yohanes dan Damaskus membahas tentang iblis dan roh jahat. Ya. Dia menjelaskan bahwa salah satu malaikat yang dipercayakan oleh Allah untuk menjaga bumi tidak diciptakan sebagai makhluk jahat, melainkan diciptakan baik dengan tujuan yang baik, namun atas pilihan bebasnya dia memberontak melawan Allah. Dipandai kebaikan dan menjadi jahat, kejahatan dijelaskan sebagai ketiadaan kebaikan, sama seperti kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Iya, jadi kejahatan malaikat itu karena pilihan bebasnya. Nah, ini adalah malaikat yang sebenarnya dipercaya Allah untuk menjaga bumi. Tapi dia memberontak, akhirnya dia jatuh. Terus? Dan menjelaskan bahwa sejumlah besar malaikat mengikutinya dalam pemberontakan ini berbagai dalam kejatuhan dan menjadi roh jahat. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki kekuatan atau kuasa untuk melawan manusia kecuali atas izin Allah. Nah, mereka nggak punya kuasa untuk mengambil alih kita gitu. Ya, misalnya dalam kasus Ayub, coba baca lagi. Bahkan dalam kasus lain dan tapi dalam kecil mereka hanya bisa bertindak sesuai dengan izin Allah. iya, itu dia ya. Jadi iblis tidak berkuasa untuk melawan manusia atau mengambil alih manusia kecuali atas izin Allah. Oke, terus Yohanes juga menegaskan bahwa baik mereka maupun setan tidak mengetahui masa depan, tapi dapat membuat berdasarkan apa yang mereka amati atau tebak. Setan kadang-kadang mengatakan yang benar, tapi banyak yang mereka katakan tidak dapat dipercaya. ya, Semua kejahatan dan nafsu yang tidak mungkin adalah kejahatan pikiran setan. Namun, meskipun mereka diberi kebebasan untuk menyerang manusia, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menguasai siapapun mereka. Manusia memiliki kuasa untuk menerima atau menolak serangan tersebut. ya, tidak memiliki kekuasaan untuk menguasai siapapun karena manusia memiliki kuasa untuk menerima atau menolak serangan dari si iblis. Baca itu yang benar non, ya. Ya, Pak. Kelas berapa kamu? Sama Risman. Kawinkan aja lah. Nah, dulu Pak Yopi besok. Oke, apalagi poinnya? Dia juga, nih baca lagi. Dia juga menegaskan bahwa bagi iblis dan setan serta pengikutnya, setelah disediakan api dan tidak terpandangkan dan siksaan yang kekal. Kejatuhan bagi malaikat sama seperti kematian bagi manusia, di mana setelahnya tidak akan kesempatan untuk Bertobat. Ya. Tobat bacanya. Salah-salah. Oke, sekarang apa yang kita bisa refleksikan? Ini ada masalah kehendak bebas. Benar nggak? ya. Terus? Apa lagi? Apa yang kita pelajari dari kejatuhan malaikat ini? Pemberontakan. Apa lagi? Hah? Dan apa itu? Dan ini kita
belajar bahwa ciptaan Allah itu pada awalnya baik sih. Allah nggak menciptakan iblis, setan, ya, untuk mengganggu manusia, enggak. Pilihan iblis lah yang sendiri membuat dia jahat. Sehingga di sini kita belajar apa? Kejahatan itu muncul dari pilihan bebas. Nah, itu cara bikin refleksinya gitu. Ya. Pelajaran refleksi itu kayak pelajaran yang kita terima untuk kita renungkan di dalam. Nah, ini mengajarkan kita tentang pentingnya memilih untuk tetap setia kepada kehendak dan kebaikan Allah. Dari situ kita belajar. Yang kedua apa? Ada konsep tentang kejahatan adalah ketiadaan kebaikan dan kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Ya, ini maksudnya apa? Membantu kita memahami apa? Dosa dan kejahatan itu penyimpangan dari kodrat asli yang baik. Itu. Dosa dan kejahatan itu penyimpangan. Karena nggak ada yang namanya kejahatan itu. Allah nggak pernah menciptakan kejahatan. Allah tidak menciptakan yang namanya kejahatan. Ya, atau kegelapan. Nah, penyimpangan itu adalah dosa dan kejahatan itu adalah penyimpangan kodrat asli yang baik. Oke. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengejar kebaikan dan cahaya dalam hidup kita, menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan yang hanya membawa kegelapan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi? Elmi, coba baca. Tiga. Meskipun kita diberi kebebasan untuk menyerang, kita tidak memiliki kekuatan untuk menguasai kita tanpa izin Allah. Nah, itu kan. Walaupun setan itu diberi kebebasan untuk menyerang, tapi mereka nggak punya kekuatan untuk menguasai kita tanpa izin. Terus Ini memberikan kita pengukuran bahwa Allah kita telah mencukupkan dari atas segala sesuatu. Kita juga diingat bahwa kita memiliki kuasa untuk menolak godaan dan sebagai kita melalui iman dan keteguhan hati. iya. Jadi kita diingatkan apa? Kita punya kuasa untuk menolak. Ya. Serangan atau godaan dari setan. Kali iman dan yang keempat, baca lagi. Kenyataan untuk api yang tidak menyenangkan dan siksaan yang juga bagi setan dan yang kita akan konsekuensi serius dari pemberontakan lawan Allah. Ini menurut kita untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, menghindari dosa dan kejahatan. Iya. Terus, refleksi ini menunjukkan kita bahwa kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada kebaikan dalam segi besar dan Allah yang hanya tersedia selama kita masih hidup. Setelah kematian, dan Tuhan bagi malaikat tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Karena itu kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu pesan moralnya, refleksinya, ya. Jadi Damaskus ini dia bilang setelah kematian atau setelah kejatuhan malaikat, ya nggak ada kesempatan lagi buat mereka untuk. Oke, sekarang pasal yang kelima. Baca lagi Helmi. 5. Mengenai keadaan yang benar. Hal itu sendiri lagi dan bumi dan segala isinya. Dan jadikan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Kemudian dia diciptakan dari apa yang tidak ada sebelumnya. Langit, bumi, udara, api, air dan sebagainya. Sebagian lagi. Bagi dia ciptakan dari unsur-unsur yang tidak diciptakannya. Seperti makhluk-makhluk hidup, tumbuhan dan biji-bijian. Semua itu terbentuk dari tanah, air, udara, dan api, dan sebenarnya sang pencipta. Iya. Apa yang kamu pelajari di sini? Iya. Penciptaannya itu dari Allah yang dari tidak ada
menjadi ada. Dengan bahan-bahan yang tidak ada sebelumnya, sekarang menjadi ada. Ya. Atau lebih detail kita baca ini ya. Coba baca lagi analisisnya. Ini yang menegaskan bahwa besar langit dan bumi serta segala isinya. Ini menekankan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan ketiadaan jadi ada. Dalam proses penciptaan ini, bagian elemen diciptakan dari bahan yang sebelumnya tidak ada. Langit, bumi, udara, api, dan air. Sisi lain, makhluk-makhluk hidup, biji-bijian diciptakan dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi tanah, air, udara, tapi saja berdasarkan. Iya, kamu lihat dalam proses penciptaan ini ada elemen diciptakan dari bahan yang sebelumnya nggak ada. Misalnya langit, bumi, udara, api, air. Ya. Tapi kalau makhluk hidup seperti tumbuhan, biji-bijian itu diciptakan dari unsur-unsur yang sudah ada. Ya kan, misalnya dari tanah, dari air, dari udara, dari api. Gitu. Manusia diciptakan di hari terakhir kan, berarti diciptakan dari bahan-bahan yang sudah ada. Gitu. Ya, tapi bahan yang sebelumnya nggak ada itu apa? Langit, bumi, udara, api, dan air. Terus? Yohanes menegaskan bahwa tindakan penciptaan ini adalah manifestasi dari kuasa dan kehendak Allah yang atas, di mana segala sesuatu di alam semesta ini berangkat pada keputusan ilahi untuk membawa keberadaan dari ketiadaan. Iya. Refleksinya apa? Perayaan Saint Yohanes dari Damaskus dalam pasal ini Mengundang kita untuk melakukan beberapa aspek penting tentang sifat Allah dan ciptaannya. Pertama, kita diajak kebesaran dan sifat Allah sebagai cipta, sebagai sesuatu. Iya. Sesuatu. Allah tidak hanya menciptakan dunia dan segala isinya dari ketiadaan, tapi juga mengatur dan memelihara ciptaan tersebut dengan kehendak dan kuasanya yang sempurna. Ini mengingatkan kita akan keagungan Allah yang tidak batas dan kemampuannya untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Iya, jadi ada perasaan keagungan Allah ya. Allah itu begitu hebat, begitu agung, yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini pertama, ini kita refleksikan keagungan Allah yang tidak terbatas. Kemampuannya untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Yang kedua, bahwa penjelasan Yohanes tentang elemen yang diciptakan dari bahan yang sebelumnya tidak ada dari bahan yang telah ada, mengajarkan kita tentang kompleksitas dan keteraturan ciptaan Allah. iya. Terus, Segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, hasil dari karya penciptaan hikmah dan berlaku. Ini mengundang kita untuk hidup dengan rasa syukur dan syukur akan ciptaan Allah, kita menjaga dan merawat dunia ini sebagai tanggung jawab kita. iya. Nah, itu dia pesannya ya. Allah menciptakan begitu kompleks, teratur. Nah, maka tanggung jawab kita adalah ini ciptaan yang penuh hikmat dan rancangan ilahi. Makanya mengundang kita hidup dengan rasa kagum, syukur, dan menjaga, merawat ciptaan itu. Oke. Yang ketiga. Ya, pemahaman bahwa makhluk hidup dari kemudian diciptakan dari unsur yang ada menghadapi kita tentang ekonomi koneksi dan keterhubungan antara semua ciptaan. Iya, ada keterhubungan karena dari bahan yang sama gitu. Kamu nggak usah sombong, kamu bahannya sama kayak tumbuhan, binatang. Interkoneksi. Keterhubungan antara semua ciptaan. Kita tidak hanya tapi juga saling terkait sama lain dalam sistem yang diciptakan oleh Allah. Ini mengajak kita untuk menghormati dan menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Iya. Terus Yohanes mengingatkan kita bahwa penciptaan adalah fungsi dan manusia Allah. Dalam menciptakan dunia dan segala isinya, Allah menunjukkan kasih-Nya yang melampaui batas dan mengundang kita untuk berbagi dalam kebaikannya.
Kita dipanggil untuk hidup dalam keselarasan dan kehendak Allah, menghargai ciptaannya dan menggunakan berkat yang diberikan kepada kita dan kita. Iya, itu refleksinya ya. Oke, sekarang pasal yang ke-6. Saya masih memberikan kalian tugas apa ya? Baca itu dan sudah ada topik belum yang saya suruh tentukan ya? Belum ya? Oke. Ini baca tentang sains. Kalau minggu ortodoksi udah ya. Oh iya, ringkas materi ya. Tentang penciptaan malaikat. Oke, apa yang kalian pelajari? Jadi sempat skip tentang malaikat lah misalnya. Malaikat itu ada 9 hierarki ya kan? Ayo sebutkan apa saja. Paling tinggi apa? Kerubim dan serafim. Terus tingkat di bawahnya? Simbol kerajaan itu paling tinggi apa? Singgasana. Terus di bawahnya? Yang keempat. Kekuasaan. Terus pemerintahan. Terus iya. Terus malaikat agung dulu ya, atau namanya apa itu? Penghulu. Oke. Malaikat ya. Terus apa lagi? Penghulu malaikat. Lalu malaikat biasa. Oke. Nah, sekarang pasal yang ke-5 mengenai ciptaan yang kelihatan. Coba baca Rahmat. Ini tadi kan iblis, oh ya pasal 6, sorry. Tentang langit. Tentang langit. Sesuatu yang diciptakan. Bukan. Oh, analisisnya ini ya. Ya, terus? Tetapi sini tidak terbatas, segala sesuatu dan sesuatu yang terbatas segala sesuatu yang berada di atas segala sesuatu yang dalam menciptakan itu. Iya. Langit itu apa? Yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ya kan? Ini kan segala hal yang kelihatan, ciptaan yang kelihatan. Sebelumnya yang tidak kelihatan itu para malaikat. Sekarang yang kelihatan yaitu langit. Langit itu apa? Keliling dari segala sesuatu yang diciptakan, alam semesta ini gitu. Namanya langit. Yang menampung semua langit dan bumi ini. Ya. Terus Suci berbicara tentang langit. Langit ini seperti mengatakan bahwa iya. Korintus pasal 15 itu. Kita harus berkata bahwa dalam kosmogoni untuk penciptaan langit yang boleh pada Kristus. Asal yang mengalir kita menerima. Jadi kalau salah itu denda ya. Satu kata 10.000. Kita menerima penciptaan. Tidak menerima penciptaan lagi yang oleh para Kristus. Asal yang menggunakan Kristus disebut sebagai borat dan berlingkar. Ya. Tetapi lebih lanjut lagi kalau menyebut cakrawala juga sebagai langit. Kejadian pasal 1 ayat 4. Yang dia perintahkan untuk berada di tempat air dan menetapkannya untuk memisahkan air yang berada di atas cakrawala dari air yang berada di bawah cakrawala. Dan aturnya untuk Sirius atau yang berpengalaman dalam misteri kitab suci dilarang.
harus seperti ada nama yang lebih berpendapat bahwa dia bersifat air. Karena dia berada di tengah-tengah air. Yang lain mengatakan bahwa dia tersusun dari 4 elemen. Dan yang terakhir yang lain mengatakan bahwa dia adalah tubuh kelima yang berada dari 4 elemen. Yang berbeda dari 4 elemen. Ya. Ini harusnya kita diskusi aja ya. Baca kan bukunya udah ada gitu. Cuma biasanya oke lah, mungkin minggu depan mesti baca dulu pasal berapa. Di kelas kita tinggal. Iya. Ya, karena baca-baca gini salah-salah melulu kan. Tinggal, ya tapi ya gitu, kalian harus baca dulu. Baru bisa diskusi di kelas. Saya tinggal kasih pertanyaan. Ya, apa yang dimaksud dengan langit? Yuk, jawab. Oh, ini langit ini adalah ini. Analisisnya, poin-poin apa saja tentang langit? 1, 2, 3, 4. Nah, ini mesti baca analisisnya ini di sini. Konsep langit yang kompleks ini. Ya. Oke. Terus baca lagi. Lebih jauh lagi bahwa langit ini selesai. Nah, Dimana-mana titik tertinggi. Pusat ruang yang dilingkupinya merupakan bagian terendah. Dan lebih jauh lagi berbeda-beda dengan benda-benda. benar-benar dan lapangan ditempatkan oleh penciptaan di bagian atas. Sedangkan benar-benar yang berlaku cenderung menempati bagian bawah. Dan ini bagian tengah mata unsur yang paling Bagian tengah titik. Jangan hajar, kalau titik berhenti. Ya. Oke, lanjut. Maka, nah, kamu lihat tuh, api itu cenderung ke atas. Nah, ringan. Terus? dan kadang-kadang mereka berpendapat bahwa posisinya tepat setelah langit. Jadi antara langit dan api, posisinya mana itu? Nah, posisinya tepat setelah langit. Ya, dan eter. Eter itu api ya. Terus setelah gerakan tanah dan air yang dibahas dan memiliki kecenderungan ke bawah. Jadi kayak air, tanah itu di bawah. Udara itu di atas. Ya. Terus digantung di tengah-tengah mereka itu dengan mengatur mereka dalam hutan depan. Kita memiliki dalam situasi terkenal bumi dan air. Tetapi dilihat daripada bumi. Iya. Digerakkan terus di atas semua ini semakin sisi seperti itu penutup dalam lingkaran udara dan sekeliling udara lingkaran dan di luar udara dalam lingkaran. Terus lebih lanjut mereka mengatakan bahwa kami bergerak dalam lingkaran dan dengan ini yang mendapatkan semua yang ada di dalamnya sehingga mereka tetap kokoh dan tidak mungkin hancur. Iya. Terus mereka juga mengatakan bahwa ada 7 zona yang satu lebih tinggi dari yang dan akhirnya kata mereka sangat halus seperti asap. Dan seperti zona besi salah satu planet. Ada 7 planet matahari, lunar, bulan, Sirius, Mars, Eris, dan jadi ilmu perbintangan pada zaman itu sudah berkembang ya. Walaupun mereka masih anggap bulan itu planet gitu. Sekarang kan bukan ya. Bulan itu bukan planet. Bahkan misalnya sebelum matahari itu ada terdekat apa? Merkurius ya, dekat matahari. Terus terus apa? Setelah Merkurius, matahari, setelah matahari apa? Merkurius. Bukan.
Bumi ketiga ya. Eh, Matahari, terus Merkurius, bukan Venus ya. Venus itu setelah Mars. Urutannya itu loh. Matahari, Merkurius, lupa saya. Kedua itu yang ketiga Bumi, baru Mars. Setelah Mars, Jupiter ya. Baru mungkin Venus ya setelah Merkurius ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Iya. Ya, ada Jupiter, Saturnus, Uranus. Pluto itu dianggap bukan planet sebetulnya. Oke. Namun kan disebut sipol. Ada sipol. Sebut planet karena merupakan kebalikan dari berat tahun. ya, Sementara kami dan semua bintang yang bergerak dari timur ke barat. Sampai ini bergerak dari barat ke timur. Hal ini dapat dengan mudah dilihat pada susulan sedikit malam. kamu kalau bacanya masih salah baca terus. Mereka semua nafas bawah lagi Iya. sama jauhnya dan bumi di semua titik, baik di atas, di samping maupun di bawah. Dan yang sama maksud dengan di bawah dan tulang di samping ada semua yang berhubungan dengan kawan bintang kita. Iya. Jadi tadi langit itu apa? Berbentuk bola yang melingkupi segala yang kelihatan. Ya kan? Terus ada di bawah langit itu ada di bawah, samping, atas, ya. Terus Karena dari apa yang telah dikatakan bahwa langit menempati seluruh bagian atas dan bumi menempati seluruh bagian bawah, kan? Langit di atas, buminya di bawah gitu. Terus selain itu mereka juga mengatakan bahwa langit serta matahari, bulan dan bintang-bintang dalam kendaraan yang sangat cepat. Dan ketika matahari berada di atas bumi, maka di sana menjadi siang. Dan ketika matahari berada di bawah bumi, maka menjadi malam. nah, ini memang harus dikoreksi ya. Bukan langit lagi yang mengelilingi bumi. Tapi bumi ternyata sekarang yang mengelilingi matahari gitu. Ya, ini perkembangan geometri uh, ilmu perbintangan itu namanya, aduh lupa. Oke lah, baca lagi. Dan sekali lagi, di sana siang. Iya. Coba baca lagi yang lain. Nih, Ibu Wiki. Ada juga Ada juga yang membayangkan sebagai sebuah pertahanan. Pasal ini diungkapkan oleh kata-kata Daud bagi Allah dan membentang-bentang seperti pilar dan membentang yang melakukan sebaik kembang dan kalau firman dan oleh kata-kata Yesaya yang diberkati dan telah menempatkan langit Yesaya pasal 40 ayat 22 dan juga pendengar pasal matahari bulan dan bintang mereka mengelilingi mimpi dari barat ke utara dan demikian mencapai kembali ke timur. Namun tentang dengan cara ini atau itu segala sesuatu telah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah Iran dan memiliki kehendak dan khasiat ilahi sebagai fondasi yang tidak dapat digerakkan. Sebab dia sendiri yang berfirman dan semuanya itu jadi. Dia sendiri yang memerintahkan dan berkehendak. Dia juga telah menetapkannya selama-lamanya. Telah membuat ketetapan yang tidak akan berlalu. iya. Terus maka langit di atas langit adalah sama yang berada di atas cakrawala. Jadi di sini kita memiliki dua langit karena Allah menyebut cakrawala sebagai langit. ya, jadi ada langit di atas langit lagi, yang di atasnya lagi itu disebut cakrawala. Ya, terus Dan juga memiliki
Dan itu juga menjadi kebiasaan dan kita suci ilmu menyebut udara kita sebagai langit karena kita melihatnya di atas kita. Nah, jadi kayak udara itu juga disebutlah langit. Terus, Bila dia ada simbol yang kasar yang berarti udara. Karena udara dan tanpa yang menjadi tempat berhubung. Jadi di sini kita memiliki tiga langit dikatakan oleh Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Tapi jika kamu mau memandang ketujuh bagian itu sebagai 7 langit, hal itu tidak mengurangi di dalam firman. Kita sudah menjadi kebiasaan dalam masa Ibrani berbicara tentang langit dalam bentuk jamak yaitu sebagai langit, dan itu orang Ibrani yang mengatakan langit di atas langit, yang biasanya mengatakan langit kami di atas langit. Dan ini jelas berarti langit di atas langit yang ada atas cakrawala dan air yang ada di atas langit, apakah itu udara dan cakrawala atau bagian cakrawala dikatakan dalam bentuk jamak sebagai langit biasa orang. iya. Jadi langit itu bentuknya jamak. Ya. Terus, Maka segala sesuatu yang telah ada untuk pada satu sesuai dengan tadi, sehingga lebih pun dapat berusaha. Tapi oleh kasih karunia Allah hanya dipelihara dan dimanfaatkan. Akan tetapi hanya Allah yang dilakukan dan tidak berawal dan tidak berakhir. Oleh karena itu dikatakan mereka akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Tetapi lagi tidak akan musnah sama sekali. Sebab semuanya itu akan menjadi tua dan akan menjadi luka-luka seperti kain tenun dan akan diganti dan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. terus, Untuk sebagai besar langit lebih besar daripada bumi, tetapi kita tidak menjadi esensi dari langit karena hal itu berada di bawah. Janganlah kita mengira bahwa langit atau benda-bendanya memiliki kehidupan, karena mereka adalah benda mati dan tidak bernyawa. Sehingga ketika kitab suci berkata biarlah langit adalah langit bersuka cita. cita dan bumi. Yang diundang untuk bersuka-cita adalah para malaikat di surga dan manusia di bumi. Karena kitab suci akrab dengan kiasan dan tidak akan berbicara tentang Benda benda mati. mati seolah-olah benda itu hidup. Misalnya laut melihatnya dan melarikan diri supaya Yordan mundur. Dan lagi apa yang membuat Musa laut sehingga engkau melarikan diri. Yordan sehingga engkau dipukul mundur. Kemudian juga dan melarikan dengan alasan mereka melompat dengan cara yang sama seperti yang biasa kita katakan. Kita ini berkumpul bersama padahal kita maksudkan bangunannya, tetapi penduduk kota itu. Sekali lagi, Inilah yang menyatakan kemudian Allah tidak berarti bahwa mereka mengeluarkan suara yang dapat didengar oleh tingkat jasmani, tapi dari kebesaran mereka sendiri mereka membawa ke dalam pikiran-pikiran kita kekuatan Sang Pencipta. Dan ketika kita merenungkan keindahannya, kita memuji Pencipta sebagai Raja utama. iya. Oke, sekarang apa yang kita pelajari ya? Misalnya pasal yang ke-6 tentang langit. Ya. Coba baca, Marsha. Dalam pasal tentang ini, Yohanes dari Damaskus menguraikan konsep langit dalam konteks teologis dan kosmologis. Ya, kosmologis itu tadi ilmu tentang planet tadi ya. Terus, Yohanes menjelaskan bahwa langit adalah pendiri dan segala sesuatu yang diciptakan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. nah itu dia. Jadi langit itu menjadi tempat dari yang terlihat, itu bumi, planet, ya kan? Air, udara, api, situ. Yang tidak terlihat juga ada para malaikat juga berada di langit. Oke, terus? Langit mencakup kemampuan mental para malaikat dan seluruh dunia. Nah, itu dia. Langit mencakup seluruh kemampuan mental dari para malaikat dan seluruh dunia indera. Itu ada di langit. Terus? Meski demikian, Allah sendiri tidak terbatas. Melalui segala sesuatu, terkini segala sesuatu, dan membatasi segala sesuatu. Nah, Allah berada di atas segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Iya. Terus? Yohanes juga merujuk pada kitab suci yang berbicara tentang berbagai tingkatan langit. Masuk langit yang ketiga seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Yang menjelaskan bahwa ada kosmogonie
Alam semesta, langit yang diciptakan oleh Allah mencakup cakrawala yang juga disebut sebagai langit. Ada perdebatan tentang sifat cakrawala dengan beberapa pandangan yang menyatakan bahwa ia harus seperti asap, air, atau tersusun dari 4 elemen, atau bahkan sebagai tubuh kelima yang berbeda dari 4 elemen. Iya. Lebih lanjut, Yohanes menguraikan pandangan-pandangan yang berbeda tentang struktur dan sifat langit, termasuk pendapat bahwa langit berbentuk bola yang mengelilingi bumi dan bahwa langit memiliki 7 zona yang masing-masing berisi salah satu planet. Dia juga menyebut gagasan bahwa langit mungkin berbentuk belahan bumi, didukung oleh referensi dari Daud dan Yesaya. Yohanes menegaskan bahwa meskipun segala sesuatu yang ada penuh pada kerusakan, sesuai dengan hukum kodratnya, langit dipelihara dan dipertahankan oleh kasih karunia Allah. Allah sendiri adalah satu-satunya yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dia juga menyatakan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru akan menggantikan yang lama sesuai dengan ketetapan Tuhan. Iya, nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Refleksinya, baca. Penjelasan Saint Yohanes tentang langit membawa kita pada beberapa pemahaman mendalam tentang alam semesta dan posisi kita di dalamnya. Pertama, kita diingatkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada, baik terlihat maupun tidak terlihat. Langit sebagai keliling dari segala ciptaan mengingatkan kita akan kebesaran dan keagungan Allah yang melampaui segala batasan fisik dan mental. Allah yang menciptakan dan memelihara langit menunjukkan kuasanya yang tak terbatas dan keberadaannya yang meliputi segala sesuatu. Kedua, berbagai pandangan tentang struktur dan sifat langit yang diuraikan oleh Yohanes menunjukkan kompleksitas dan keindahan ciptaan Allah. Ini mengundang kita untuk merenungkan keajaiban alam semesta dan menghargai hikmat dan rencana ilahi yang terlibat dalam penciptaannya. Kita diajar untuk hidup dengan rasa kagum dan penghormatan terhadap karya ciptaan Allah, serta menjaga dan merawat lingkungan sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai pelaksana ciptaan. Iya, nah itu. Jadi yang kedua ini kita lihat hidup dengan kagum, penghormatan terhadap karya ciptaan ini. Ya, bahwa Allah itu begitu menciptakan langit itu udah begitu kompleks ya dan indah, tapi ini merenungkan keajaiban alam semesta ya dan menghargai hikmat dan perancangan ilahi yang terlibat dalam penciptaannya. Ketiga, penjelasan tentang tindakan langit dan perdebatan tentang sifat cakrawala mengajarkan kita bahwa ada aspek dari ciptaan Allah yang masih merupakan misteri, yang mengingatkan kita akan keterbatasan pengetahuan manusia dan pentingnya kerendahan hati dalam menyelidiki karya Allah. Kita diajar untuk terus mencari pengetahuan dan memahami alam semesta dengan sikap rendah hati dan terbuka terhadap wahyu ilahi. Iya. Dan manusia yang terbatas dalam hal pengetahuan untuk menyelidiki betapa indah, luas, misterinya karya Allah. Nah, maka kita perlu sikap namanya rendah hati, terbuka terhadap wahyu ilahi, tapi kita terus mencari pengetahuan dan memahami alam semesta ini. Ya, maka manusia itu mengeksplor alam semesta ini, tapi bukan dengan sikap yang mau menghancurkan, tapi rendah hati dan bersyukur atas karya Allah. Ya, misalnya kalau kita bisa melihat alam yang begitu indah, nah itu adalah kekaguman kita kepada Sang Pencipta. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita betapa kecil dan alam semesta itu begitu luas dan kita nggak ada apa-apanya, misalnya seperti itu. Nah, itulah butuh kerendahan hati. Ya, terus Yohanes menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengingat bahwa segala sesuatu yang ada pun pada kerusakan, tapi dipelihara oleh kasih karunia. itu dia. Ciptaan itu nanti akan berlalu, akan ada ciptaan yang baru. Sebab itu ada kasih karunia Allah yang akan terus memperbarui itu. Ya, dipelihara oleh kasih karunia Allah. Terus harapan akan langit baru dan bumi baru meyakini kita akan janji keselamatan dan pemulihan yang dijanjikan oleh Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam iman dan ketaatan sambil menantikan pemenuhan janji Allah dalam kehidupan yang akan datang. Iya. Oke. Sekarang kita baca lagi nih ya. Pasal 7. Mengenai cahaya, api, benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang.
Siapa yang belum baca? Semua udah belum? Hah? Sudah, mulai dari Ika lagi. Pasal 7. 7 nilai kekayaan tapi beda-beda. Ini adalah salah satu dari 4 cahaya dan dengan kecenderungan yang lebih besar untuk naik daripada yang lain. Ini memiliki kekuatan untuk membakar dan juga memberi cahaya yang diciptakan oleh Sang Pencipta pada hari pertama. Iya. Karena kita suci mengatakan, firman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itulah dari api. Jadi api diciptakan pada hari apa? Pertama melalui terang itu atau cahaya itu. Oke, terus? Api bukan sesuatu yang berbeda dengan terang, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang. Sebagian lagi berpendapat bahwa api alam semesta ini berada di atas udara dan menyebutnya sebagai ether. Pada mulanya yaitu pada hari pertama Allah menciptakan terang, jadi hiasan dan kemuliaan penciptaan yang kelihatan. Karena jika terang itu diambil, maka segala sesuatu akan berada dalam kegelapan yang tidak dapat dibedakan. Yang mampu menampilkan keindahan aslinya. Iya. Allah menamai terang itu siang dan kegelapan itu dia menamai malam. Kejadian 1 ayat 5. Lebih jauh lagi, kegelapan bukanlah sesuatu yang hakiki, melainkan suatu kebetulan, karena kegelapan hanyalah ketiadaan terang. Udara pada hakikatnya tidak memiliki cahaya. Maka ketiadaan cahaya dari udara inilah yang Allah sebut sebagai kegelapan, dan bukan esensi dari udara yang merupakan kegelapan, tetapi ketiadaan cahaya yang jelas lebih merupakan sebuah kecelakaan daripada esensi. Dan memang bukan malam, tetapi siang. Pertama kali dinamai sehingga siang adalah yang pertama, dan setelah itu datang malam. Oleh karena itu, malam mengikuti siang. Dan dari awal siang hingga keesokan harinya adalah satu periode siang dan malam yang sempurna. Karena kita suci mengatakan dan petang dan pagi adalah satu hari. Iya. Terus? Oleh karena itu, ketika pada 3 hari pertama terang itu dicurahkan dan dikurangi oleh perintah ilahi, terjadilah siang dan malam. Setelah hari keempat, Allah menciptakan benda yang terang, yaitu matahari, untuk berkuasa atas hari. Karena dengan benda itulah hari dijadikan. Yaitu ketika matahari berada di atas bumi, dan lamanya hari adalah perjalanan matahari di atas bumi dari terbit sampai terbenam. Dan dia juga menciptakan benda-benda langit yang lebih kecil, yaitu bulan dan bintang-bintang, agar mereka berkuasa atas malam dan memberi penerangan pada malam hari. Malam adalah ketika matahari berada di bawah bumi, dan waktu malam adalah perjalanan matahari di bawah bumi sejak terbit hingga terbenam. Bulan dan bintang dijadikan untuk menerangi malam, bukan berarti pada siang hari berada di bawah bumi. Karena pada siang hari pun bintang-bintang ada di langit di atas bumi, tetapi matahari menutup bintang-bintang dan bulan dengan cahaya yang lebih besar sehingga tidak dapat dilihat. Iya. Terus? Pada benda-benda langit ini, Sang Pencipta menganugerahkan cahaya yang pertama kali diciptakan, bukan karena dia membutuhkan cahaya lain, tetapi agar cahaya itu tidak menganggur. Tonggo-tonggo itu bukan sekedar cahaya, tapi sebuah warna untuk menampung cahaya. Kita juga tahu bahwa ada 7 planet di antara benda-benda terakhir. Iya, jadi pada zaman itu masih ketahuan tuh 7 planet ya. Oke, terus? Dan planet-planet itu bergerak melawan arah dengan arah langit. Sementara mereka mengatakan bahwa langit bergerak dari timur ke barat, dan planet bergerak dari barat ke timur. Dan langit ketahui 7 planet itu bersamanya dengan gerakannya yang lebih cepat. Inilah nama-nama 7 planet itu. Bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, Saturnus, dan di setiap zona langit kita diberitahu bahwa ada satu dari 7 planet ini. Iya, di Saturnus pertama, jadi ada 7 langit kan. Jadi langit yang pertama itu ada Saturnus. Terus langit yang kedua ada planet Jupiter. Langit ketiga Mars. Langit keempat Matahari. Langit kelima, langit keenam, langit ketujuh yang paling rendah bulan. Ini yang dekat dengan bumi ini. Ya, terus
Dan menetapkan sang pencipta untuk dikerjakan tidak pernah berubah dan tidak seperti yang telah diciptakan, tetap seperti yang telah diciptakannya. Dan Daud berkata, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan, dan dengan kata ditetapkan, dia menuju pada ketetapan dan ketidakberubahan dari tatanan dan rangkaian yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Karena dia menetapkan manzila atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan dan bintang-bintang itu, hari-hari dan tahun-tahun. Melalui matahari keempat musim itu terjadi. Yang pertama adalah musim semi, karena di dalamnya Allah menciptakan segala sesuatu, dan bahkan sampai saat ini kehadirannya dibuktikan dengan mekarnya bunga-bunga menjadi kuncup, dan inilah periode equinox. Pada siang dan malam masing-masing terdiri dari 12 jam. Hal ini disebabkan oleh matahari yang terjadi di tengah-tengah dan bersifat ringan serta meningkatkan darah dan hangat dan lembab dan memegang posisi di tengah-tengah antara musim dingin dan musim panas, lebih hangat dan lebih kering daripada musim dingin, tapi lebih dingin dan lebih lembab daripada musim panas. Musim ini berlangsung dari tanggal 21 Maret hingga 24 Juni. Selanjutnya, jika matahari terbit bergerak ke arah lebih utara, musim panas menggantikannya yang berada di tengah-tengah antara musim semi dan musim gugur, menggabungkan kehangatan musim semi dengan kekeringan musim gugur, karena musim ini kering dan hangat, dan meningkatkan empedu kuning. Musim ini siang hari terpanjang yaitu 15 jam, dan malam hari terpendek hanya 9 jam. Musim ini berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 25 September. Kemudian ketika matahari kembali ke tengah, musim gugur menggantikan musim panas. Musim ini memiliki suhu dingin dan panas yang sedang, kering dan lembab, dan berada di tengah-tengah antara musim panas dan musim dingin, menggabungkan kekeringan musim panas dengan dinginnya musim dingin. Karena dingin dan kering dan meningkatkan empedu. Musim ini sekali lagi adalah musim Equinox. Siang dan malam terdiri dari 12 jam dan berlangsung dari tanggal 25 September hingga 25 Desember. Dan ketika matahari terbit tenggelam ke titik terkecil dan terendahnya, yaitu di selatan, musim dingin tiba dengan hawa dingin dan kelembapannya. Musim ini berada di tengah-tengah antara musim gugur dan musim semi, yang menggabungkan dinginnya musim gugur dan lembabnya musim semi. Di dalamnya jatuh siang terpendek yang hanya 9 jam, dan malam terpanjang yaitu 15 jam, berlangsung dari 25 Desember hingga 21 Maret. Karena Sang Pencipta membuat ketentuan yang bijaksana, ini agar kita tidak berpindah dari ekstrim dingin atau panas, atau kering atau lembab, ke ekstrim yang berlawanan, dan dengan demikian menimbulkan penyakit yang menyedihkan. Sebab pikiran sehat sendiri mengajarkan kita akan bahaya perubahan yang tiba-tiba. Iya, jadi Allah mengatur musim itu dengan rapi ya, supaya manusia itu tidak mengalami yang namanya ekstrim yang berlawanan dan bisa menimbulkan penyakit. Ya. Oke, kalian tinggal nanti kita lanjutkan lagi ke depan. Ya, mungkin ke depan kita akan cepat ya untuk bahas ini supaya kita bisa kejar 4 buku ini bisa selesai. Oke. Sambil kalian juga dari awal kan saya sudah kasih punya ya untuk dibaca. Mulai cari topik. Topik apa yang mau dibahas dari buku. Mungkin nanti saya akan ajarkan contoh-contohnya tentang pembahasan ya. Nggak salah saya pernah kasih kan. Yang ini. Kutipan terus kamu buat pengelompokannya. Dan nih contoh hasil dan pembahasannya itu loh.
minggu ini ringkas materi refleksi. Nah, ini saya udah kasih contoh. Misalnya ini kan kutipan ya dari Damaskus. Kamu cari topik yang sama, nanti kamu kodein, lalu cari temanya, kelompokin, lalu cari temanya dan hasilnya. Hasilnya misalnya 4 poin. Ini yang nanti dikembangkan jadikan artikel. Itu. Ya. Nah, makanya harus cari topik dulu, apa yang mau dibahas nih. Ini saya udah kasih contoh pembahasannya ini. Ini contoh misalnya konsep inkarnasi ya. Dari Saint Cyril. Nah, misalnya kan tadi 4 poin ya. 4 poin. Satuan hipostasis, deifikasi, tujuan inkarnasi, sakramen inkarnasi yang berlanjut, inkarnasi sebagai jembatan kosmis. Nah, itu dibahas di sini. Ini contoh. Ya, waktu kamu bahas, tentu perlu buku-buku lain. Nah, tapi langkah awal adalah ini kan udah mau masuk pertengahan, jadi mulai harus ada konsepnya apa ini mau dibahas. Menurut Saint Yohanes Damaskus, ya konsep apa nih? Nah, nanti cari kutipannya, kumpulkan misalnya 30, baru kamu olah, kamu kodein, kelompokin, kasih tema, dapat hasilnya. Ya, nah ini tolong dipelajari. Minggu depan nanti saya bahas sedikit ya. Sambil kita akan lanjutkan materi kita tentang ini. Buku 1 kan ini sudah masuk, buku 2 udah di pertengahan ya. Setelah itu buku 3 lebih banyak topik-topik menarik. Buku 2 itu lebih banyak penciptaan. Buku 3 tentang keselamatan, tentang Kristus ya. Buku keempat dengan berbagai macam topik. Nah, itu. Nanti kalian PR-nya adalah bikin paper dulu. Papernya itu dari ini kan konsepnya apa, terus dibahas. Nah, 1, 2, ini 2 ini papernya. Konsepnya apa, lalu dibahas. Nah, selesai. Mungkin nanti tambahin kesimpulan. Ya belum bikin artikel ya, hanya temuan dan pembahas. Nah, itu 2. Seperti semester lalu. Ya, karena nggak ada ujian, ujiannya ini dia. Ini mulai ini udah dibaca belum? Udah pernah baca kan? Saya udah kasih di Classroom ini contoh hasil dan pembahasan paper. Ini namanya contoh hasil dan pembahasan paper atau artikel ini 2 ini. Ya. Kalau kalian nggak baca ya salah kalian sendiri. Nanti saya minta kayak gini. Nggak tiba-tiba 4 poin gitu ya. Nggak tiba-tiba poin 1. Kalau semester lalu kan saya sudah kasih poinnya. Penciptaan, kejatuhan, ya kan? Keselamatan, pemulihan gitu. Nah, yang ini kamu harus lewati proses ini. Saya mau lihat kutipan-kutipan kalian. Terus kamu kasih kode, kelompok, tema, dan hasilnya. Oke. Nah, ini nanti akan mulai, cuma belum ya, nanti setelah pertengahan semester baru mulai ini biasanya. Ini kita masih bahas bahan. Jadi mulai mikirin topik apa ini. Itu nanti saya kasih tugas mingguannya, tuliskan 1, cari 10 kutipan langsung atau paraphrase. Nah, kamu harus kumpulin 10 kutipan. Minggu depannya 10 lagi. Oke, nanti udah banyak. Baru nanti tugasnya lagi bikin kodenya. Oke, bikin kelompoknya, bikin temanya. Lalu cari temukan hasilnya. Nah, ini. Nanti dari hasil tinggal bahas poin 1.
Minggu depan poin 2, minggu depan poin 3. Gitu. Ya. Nah, tugas kalian itu cari topiknya apa menarik. Nah, ini kan bukunya kan sudah saya kasih. Nah, ada banyak topik-topik kan yang dibahas di buku ini. Ini 30 pasal. Ya. Ada salah satu kemarin yang bahas pemeliharaan ilahi. Ya, udah lulus kemarin ya. Dia pakai konsep ini. Menarik. Cuma carilah yang kutipannya banyak ya. Misalnya kalau ini kan pemeliharaan ilahi misalnya ya. Ini lumayan juga. Nah, pemeliharaan ilahi ini kan kamu tinggal kutip nih. Poin-poinnya apa gitu ya. Atau sudah dibantu kan dengan analisis. Misalnya kayak tadi penciptaan ada berapa poin? 1, 2, 3. Ini kan analisisnya kan per poin. Misalnya tadi nih, tentang iblis. Ya, ini kan poin-poinnya itu. Ini poin-poinnya ya, bukan kutipannya. Yang saya mau nanti kutipannya dari sini. Misalnya pemeliharaan ilahi. Apa konsep Damaskus tentang pemeliharaan ilahi? Ya, nah pemeliharaan ilahi adalah kehendak Allah yang melaluinya segala sesuatu yang ada menerima hal yang sesuai. Ini kan bisa jadi satu kutipan. Oke? Terus kamu baca lagi. Pemeliharaan ilahi adalah kehendak Allah. Maka menurut penalaran yang benar, segala sesuatu yang menjadi ada karena pemeliharaan ilahi harusnya paling adil, paling baik. Nah, kalau panjang ini kamu bisa ringkas. Misalnya nih, pemeliharaan ilahi itu sesuai kehendak Allah dan adalah sesuatu yang adil dan paling baik. Gitu. Ya. Karena misalnya apalagi, kamu baca lagi. Kenapa adil dan paling baik? Karena pribadi yang sama haruslah menjadi pencipta dan penyedia bagi apa yang ada. Karena kan dia penciptanya satu, untuk semua. Ya, penyedia adalah pribadi-pribadi yang terpisah. Karena jika demikian, keduanya pasti akan kekurangan, yang satu dalam menciptakan, yang lain dalam menyediakan. Sehingga dia nggak hanya menciptakan, tapi dia juga harus menyediakan atau memelihara. Nah, maka pemeliharaan ilahi itu dilakukan oleh apa? Allah, yang adalah pencipta sekaligus pemelihara. Kuasanya untuk menciptakan, memelihara, dan menyediakan adalah semata-mata karena kehendaknya. Jadi paragraf 1 ini menekankan apa? Pemeliharaan ilahi adalah kehendak Allah. Nah, sebab itu, apa saja yang dikehendaki Allah, itulah yang terjadi di surga dan di bumi. Tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Ia menghendaki supaya segala sesuatu ada, maka jadilah ia. Ia menghendaki alam semesta dibingkai, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Nah, itu kehendak. Poin tentang kehendak Allah. Kamu baca lagi nanti, kutip lagi. Misalnya dia menyediakan dengan sangat baik dan dengan mudah dipahami. Ya, Allah sendiri pada dasarnya baik dan bijaksana. Karena dia baik, maka dia menyediakan. Sebab siapa yang tidak menyediakan, ia tidak baik. Jadi pemeliharaan ilahi itu bukan kehendak Allah, tapi satu sisi dia juga adalah Allah yang baik. Nah, ini bisa dibantu nanti dengan analisis di buku ini. Oh, misalnya baca nih. Nih. Nah, ini kalau saya ringkas ada berapa poin? 1, 2, 3, 4. Ini menolong kamu untuk memahami. Tapi kalau kamu ngutip jangan dari analisis ini. Itu sudah kutipan saya. Kamu kutip sendiri, ya. Tapi dengan analisis ini menolong kamu untuk memahami maksudnya apa gitu. Karena ini kan dibahasakan ulang. Kalau ini kamu kutip nih. Kalau misalnya ya, oh ini bagus nih, tip. Nah, kamu masukkan di sini. Di halaman berapa ini page itu maksudnya halaman ya. Halaman berapa? Jadi kalau misalnya buku ortodoksi yang kedua, halaman berapa ini?
50. Tulis halamannya supaya kamu nggak lupa gitu ya. Buku keberapa kan ada 1, 2, 3, 4. 4-4-nya bisa kamu kutip ya. Misalnya kalau contoh ya mau bahas tentang providensial atau pemeliharaan ilahi. Cari yang banyak kutipannya. Minimal saya bilang berapa kemarin? 30. Baru cukup. Ya jangan cuma 10, enggak kurang. 30 itu paling sedikit. Kalau bisa 50, 60. Nah, nanti kutipan ini kamu pakai dalam pembahasan. Bukan dibuang, dipakai nanti. Cuma ditambahin dengan penulis lain. Nah, ini baru nanti jadi ini ya. Nah, untuk ini kelas ini misalnya pembahasannya mungkin masih pakai Damaskus dulu. Nah, nanti udah selesai Damaskus, tambahkan misalnya dari buku lain. Jadi satu paragraf. Jadi satu paragraf itu kan nggak hanya Kiril ya. Ada ambil dari buku Wenandi. Tapi tetap ada Kirilnya, ini Kirilnya. Nah, ambil dari buku McCookin, buku Verde. Itu. Ya. Ya, Kok melotot? Ya, mau selesai ya. Oh iya, tadi nggak share screen ya dari sini. Siapa? Si Christoph ini bingung mungkin ya. Christoph masih ada nggak? Ya, Nah, masih ada, Pak. kamu kasih tahu dong kok nggak share screen. Diam aja. Soalnya tadi katanya mau tutup, Pak. Ya, suka-suka saya lah. Ini udah lihat belum contoh kutipannya ya? Udah, Pak, udah. Udah, Pak. Nah, maksudnya di classroom itu ada ya. Siapa? Christoph. Iya, saya udah buka, Pak. Saya udah buka. Ini jadi buat oke, ini pengkodeannya kayak gini, kelompok, tema. Jadi mungkin nanti tugas minggu ke-7 atau ke-8 itu sudah mulai ujian paper-paper. Ya, diharapkan nanti ujian akhir kalian tinggal ngumpulin. Oke. Baru setelah penilaian baru kalian bikin lagi jadi artikel. Ya memang 2 kali kerja ya, tapi maksud saya kalau langsung jadi artikel itu biasanya nggak bagus. Artikelnya bikin mulai, yang penting kalau pembahasannya udah sampai kesimpulan, itu artikelnya sebenarnya udah mau selesai. Tinggal bikin pendahuluan, metode, abstrak. Oke, kita berdoa dulu. Nah, Christoph nih berdoa. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan terus berikan pada kami pada hari ini. Ya, Sehingga selama 1 hari ini kami boleh menjalani perkuliahan kami bersama dosen kami, Pak Hendi. Dan Tuhan, kami sangat bersyukur atas pelajaran hari ini yang boleh Pak Hendi share kepada kami, sehingga kami boleh mengerti walaupun sedikit yang kami boleh katakan, tapi biarlah itu juga boleh menjadi sebuah pelajaran buat kami secara pribadi dan menjadi sebuah pemberkatan buat kami juga, di mana kami boleh menjadi mahasiswa yang lebih pintar lagi ke depannya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kegiatan kami serahkan lagi, kami serahkan di tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan setelah ini, biarlah tangan Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Dan berkati juga Pak Hendi yang telah mengajarkan kami selama 1 hari ini. Dan apapun yang menjadi pekerjaannya selanjutnya, apapun yang menjadi rencana pergumulan dalam kehidupan keluarga, biarlah Tuhan terus menjaga dan memberkati kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa anak-Mu. Kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. amin. Oke, thank you. Thank you, Pak. Thank you, Christoph. Sampai ketemu ya. Thank you, Pak. Baik, Oke, Pak. ya.